Oke, jadi aku mau cerita sedikit, nggak tahu sih sedikit atau banyak. Em, Pengalaman tentang kehamilan aku, dan kebetulan ini yang pertama dan jauh dari orang tua. Nah, jadi aku itu mulai pindah ke sini, nyampe ke sini tanggal 28 Agustus tahun lalu. Jadi tepat di bulan ini aku udah 1 tahun di sini. Jadi tanggal 28 Agustus itu aku nyampe sini, dan alhamdulillahnya langsung cepat dikasih momongan. Hamil tuh aku. Ya, jadi aku hamil dan HPL aku itu tanggal 16 Juni. 16 Juni, tapi telat 1 hari. Jadi dia keluar tanggal 17 Juni. Jadi kehamilan aku banyak banget dramanya sebenarnya. Jadi tambah sensitif, ya normal sih karena itu hormon juga kan. Jadi sangat sensitif. Jadi ceritanya tanggal 23 Mei itu aku udah keluar lendir bercampur darah. Nah, dari situ aku udah senang tuh, pikiran aku senang kan, karena Sony bakalan ketemu babynya, bakalan lahiran. Habis itu aku kabarin suami, karena suami aku lagi kerja juga kan, aku di apartemen sendiri. Aku kabarin suami, dan suami aku tuh telepon rumah sakit, dan dari rumah sakit nyuruh aku sendiri yang nelpon ke sananya untuk ngejelasin. Akhirnya aku telepon lah rumah sakit. Aku jelasin kalau misalkan aku udah keluar lendir bercampur darah, tapi aku belum ngerasain kontraksi. Akhirnya rumah sakit minta datang untuk cek nih, cek pembukaan. Dan akhirnya aku datang ke rumah sakit, dicek, dan itu ternyata udah bukaan 1. Udah senang dong. seneng Udah senang. Makin rajin tuh, jalan-jalan sekitar apartemen, naik turun tangga, terus jongkok berdiri, jalan jongkok juga. Makin semangat. Setelah itu yang aku dapat cuman sering dapat kontraksi palsu. Cuman setiap kontraksi itu aku emang ke rumah sakit untuk cek kan. Nah, dan rumah sakit itu pasti kontraksinya hilang. Ya, aku ikhtiar aja kan, kayak sering jalan, sering yoga, semuanya aku lakuin. Pokoknya dari makan nanas, pokoknya aku makan nanas, minum jus nanas, kurma, udah aku lakuin semuanya kan. Dan percayalah teman-teman, kalau misalkan bayi itu akan keluar di waktu yang tepat. Kalau misalkan dia belum mau keluar, mau usaha apapun kamu, pasti itu nggak bakalan kerja, nggak bakal bisa. Ya kan, akhirnya cuma dapat kontraksi palsu. Nah, tanggal 1 Juni itu di bulan aku udah HPL itu, di bulan HPL itu bayi aku harusnya lahir. Salah satunya itu ada jadwal check up. Dan di tanggal 1-nya itu karena aku ngerasa baik-baik aja, aku nanya dong ke dokternya, aku bilang, kalau misalkan di tanggal 16 Juni di HPL-nya itu aku belum ngerasa apa-apa, gimana nih? Aku pikir bakal kayak di Indonesia kan, bakalan ada tindakan kayak sesar atau apa gitu. Dan ternyata dia jawabnya, nggak apa-apa, kita tunggu aja 3 hari 2 hari gitulah. Kalau misalkan belum juga,
masih oke tuh, masih oke, nggak apa-apa, ditunggu sampai tanggal 21 Juni. Dan tanggal 21 Juni itu berarti kehamilan aku udah 42 week. Udah akhirnya tanggal 1 Juni tuh cek semuanya dan semuanya baik-baik aja, udah pulang lagi. Nah habis itu tanggal 14 Juni ya aku dapat kontraksi. Udah aku catat tuh, kadang udah 4 menit sekali, 2 menit sekali, masih nggak stabil, cuman jaraknya deket. Dan akhirnya aku ke rumah sakit lagi buat cek. Dan di rumah sakit dicek detak jantung babynya masih aman, masih sehat. Akunya juga tensi dan sebagainya juga masih bagus. Aku juga nggak ada keluhan apa-apa. Nah pas dicek callnya itu, dicek pembukaan itu udah pembukaan 2 mau ketiga gitu. Ya walaupun dari jarak pembukaan 1 dari tanggal 23 Mei itu stuck, dan tanggal 14 Juni aku dapat kontraksi dan ke rumah sakit itu udah pembukaan 2 mau ketiga, dan jaraknya itu lama banget dan cuma nambah 1 pembukaan itu udah bikin stres banget kan, kayak ngerasa insecure juga karena banyak temen-temen yang lebih dulu lahiran di usia kandungan 37, 38, 39 gitu. Itu kan otomatis kita juga pikiran jadi gimana ya, kiranya jadi aneh-aneh gitu kan. Mana perasaan juga makin sensitif, terus banyak yang ada aja orang yang bilang kamu udah 40 week, udah ini kok bayinya masih beta-beta aja, males tuh bayinya. Mungkin kamunya juga yang males, nggak banyak gerak dan lain-lain. Enak banget sama orang-orang ngomong kayak gitu ya, padahal dia nggak tahu usaha kita itu gimana gitu loh. Depan aku udah akhirnya tanggal 14 Juni itu udah pembukaan 2 mau ketiga, tapi belum 3 ya, baru pembukaan 2 mau ketiga, pembukaan 2 yang longgar gitu mungkin ya. Dan akhirnya aku makin naik turun tangga, jalan dan lain-lain, yoga, jimbol, semuanya kan aku lakuin, makin semangat lagi. Akhirnya ya itulah, kontraksinya nggak cukup kuat untuk ngedorong si babynya. Terus itu stuck lagi, nggak ada kontraksi hilang. Tanggal 16 kan aku dapet jadwal kontrol lagi tanggal 16. Nah cuma tanggal 16 itu aku jadwal kontrolnya itu pagi kalau nggak salah jam 8.30 gitu. Dan akhirnya aku berangkat ke rumah sakit sama suami, karena kebetulan suami udah mulai dapat cutinya tanggal 15. Jadi 1 hari sebelum HPL itu dia udah mulai cuti. Dan akhirnya ke rumah sakit sama suami, dicek pembukaan masih sama, terus semuanya masih sehat, tapi karena itu udah HPL, di USG lagi kan, di situ barulah ketahuan kalau air ketubannya udah limit, masih ada cuman udah limit. Akhirnya suami aku karena udah nggak tega aku tidur, udah nggak, mulai sebenarnya udah lama sih, udah masuk 9 bulan tuh udah tambah ini kan, tidur posisinya serba salah, udah mulai nggak nyaman. Terus juga perut udah turun banget ke bawah kan, otomatis tuh kita juga ngerasa mudah capek. Udah akhirnya aku dan suami mutusin udah stay aja di rumah sakit, dan akhirnya dipancing lah pakai hormon, namanya hormon prostaglandin ya, dipancing
kencing dari pagi itu, dari sekitar jam 10 kalau nggak salah mulai hormon itu mulai dipasang ke jalan lahir. Akhirnya aku udah stay di situ kan, udah pindah kamar lagi kan, buat kamar aku yang buat menetap itu. habis lahiran aku stay di situ. Akhirnya jam sekitar setengah 4 itu habis aku mandi, perutnya ngerasa sakit banget sampai aku duduk di jimbol itu udah nggak nyaman, udah jongkok berdiri itu udah nggak bisa, udah saking sakitnya. Akhirnya si sajfomnya nawarin untuk berendam di bathtub, mau disiapin tapi makin sakit. Akhirnya aku minta untuk cek pembukaan. Nah, waktu dicek pembukaannya udah pembukaan 3, jadi batal tuh untuk berendam di bathtub, gak jadi. Akhirnya aku dipindahin ke ruangan untuk bersalin. Di situ aku mulai dipasang si periduralnya karena aku minta peridural. Habis dipasang peridural itu aku jalan udah gak bisa, udah sakit banget, tapi aku paksain jalan untuk ke ruangan aku bersalin itu, gak jauh sih. Akhirnya habis dipasang peridural, aku udah posisi tidur aja terlentang gitu. Pembukaan terus nambah. Akhirnya keesokan harinya pagi, tepatnya pukul 6.11, anak aku lahir. Jadi berat dia itu 3,210 3,2 kilo deh, 3,2 kilo, panjangnya 51 cm. Alhamdulillah semuanya lengkap, semuanya sehat, dan percaya. Jadi jangan malas kalau lagi hamil, kalian tuh jangan malas jalan, pokoknya olahraga deh, habis itu yoga gitu, jalan apa kayak berenang atau jimbol gitu, itu semua gak ada yang sia-sia. Jadi aku 2 kali ngejen kalau nggak salah, udah langsung keluar kepalanya. Alhamdulillah banget cepet. Habis itu perineum aku juga alhamdulillahnya gak utuh, cuman dijahitnya cuman sedikit banget. Jadi habis lahiran aku udah langsung bisa mandi. Aku awalnya belajar berdiri karena kalau pakai peridural kan kakinya kebas ya, untuk berdiri itu susah. Tapi dari sajfomnya langsung diajarin, maksudnya dituntun untuk diri jalan gitu. Dan aku juga udah bosen juga kan kalau misalkan cuma di tempat tidur, jadi aku juga paksain untuk harus bisa gitu kan. Akhirnya udah aku bisa jalan, udah gak kebas lagi kakinya. Udah aku mandi udah kayak biasa aja mandi. Habis itu maaf ya, waktu ngebersihin daerah kewantaan juga maksudnya biasa aja kayak orang normal gak habis lahiran, karena dijahitnya cuma sedikit ya. Udah gitu deh. Dan sebenarnya banyak banget dramanya ya waktu hamil tuh. Pokoknya sering banget nangis, entah apa sebabnya nggak ngerti, tau nangis aja. Terus rasa-rasa insecure itu pasti ada, itu normal. Percayalah kalau bayi itu bakal keluar dengan sendirinya. Kalau misalkan belum waktunya, mau usaha sekeras apapun juga dia nggak mau keluar, belum mau keluar. Jadi please jangan kayak misalkan ngerasa temen aku udah 38 minggu, udah 37 minggu kok udah lahiran cepet banget, aku kok lewat dari HPL kayak udah 41
rutin aja check up, dan kalau misalkan semuanya baik-baik aja ya insya Allah keluar juga bakalan sehat semuanya. Itu deh, itu cerita aku waktu lahiran waktu hamil sampai lahiran di sini. Oh ya, dan di sini tuh pokoknya lahiran nggak bikin trauma karena Satchmamnya super baik banget, baik dan sabar banget. Pokoknya the best deh. Pokoknya di sini the best deh. Aku nggak tahu ya kalau misalkan di Indonesia itu sama atau enggak. Mungkin tergantung duitnya ya, treatnya bakalan beda gitu. Tapi ya nggak tahu juga karena aku belum. Maksudnya aku nggak ada pengalaman lahiran di Indonesia. Cuman kalau di sini sih karena kita bayar asuransi dan sebagainya, jadi kayak kesehatan juga dijamin. Entah dari situ, entah emang orangnya yang baik, aku nggak tahu juga. Tapi aku bersyukur banget. Pokoknya lahiran minim trauma.